Ini penyakit paling mengerikan. Wajahnya bersih, jilbabnya bersih, pecinya bersih. Tadi saya bawa sorban saya itu bersih. Saya bawa dari Pekanbaru sampai di Majene, nggak laku. Diganti oleh Pak Bupati. Memang kelihatan lebih mudah pakai ini. Luar biasa. Ini akan dibawa pulang nanti, diletakkan di lemari kaca, ditulis dari Majene. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nanti kalau pas mau pulang, ini saya simpan di dalam koper. Kalau sampai saya bawa ini di pesawat, khawatir diminta pramugari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini mengerikan. Lihat tetangga beli mobil baru, demam. Lihat tetangga punya rumah baru, langsung masuk unit gawat darurat. Lihat tetangga punya cincin baru, kalau mati nggak apa-apa, setengah. Tapi orang Majene hatinya bersih. Melihat Ustadz Somad jalan dengan Pak Bupati, mereka ikut bahagia. Melihat Ustadz Somad dapat kain baru, mereka ikut bahagia. Coba kalau mereka orangnya kena penyakit hati, langsung pas saya ceramah, assalamualaikum, mereka diam aja. Kenapa nggak jawab? Sakit hati. Ini orang Majene hatinya bersih semua. Kalau memang betul orang Majene ini hatinya bersih, kenapa Ustadz Somad mesti dipagar pakai besi? Karena saking bersihnya hati mereka inilah, maka dipagar besi. Karena hatinya bersih, isinya cinta, isinya kasih, isinya sayang. Orang kalau sudah jatuh cinta, buta, tuli, maka dia tak bisa membedakan. Dia tidak tahu ustadznya kurus. Kalau ini tidak dipagar besi, ini luar biasa serangan emak-emak garis keras. Jadi Bapak Ibu yang ada di Sabang sampai Papua, yang mau jalan-jalan ke Sulawesi Barat, mampirlah ke Majene. Tempatnya indah, orangnya ramah, baik-baik. Negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, tabarakallah. Saya tausiah di masjid, memang subuh masjid, zuhur masjid, maghrib masjid, pengajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin, surau langgar musola. Tapi di Majene pintu masjid tertutup untuk Abdul Somad, dibawa ke lapangan sepak bola. Ustaz kok tahu ini sepak bola? Itu tiang gawang. Allahu Akbar. Pandang ke depan jamaah, lihat ke kanan jamaah, lihat ke kiri jamaah juga semua. Masya Allah. Tolong jangan melambai, bahan ceramah saya hilang. Jadi saya fokus dulu ke sana. Nanti saya akan tetap menghadap ke kiri insya Allah. Nanti kira-kira udah 3 menit mau habis seksi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan. Iblis keluar dari surga bukan karena syirik. Kenapa? Karena semua setan anak buah dia. Siapa yang berani goda iblis? Makanya kalau tidak mau digoda setan, kasih tahu sama setan, setan ini temannya iblis. Iblis diusir dari surga karena apa? Orang bilang dia diusir dari surga karena sombong. Sebelum sombong ada lagi. Apa dia? Hasad. Hasad itu apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang dapat nikmat. Adam dapat nikmat. Adam dapat apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada semua malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis. Yang enggak mau sujud adalah iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Tidak senang melihat Adam dapat nikmat.
nikmat. Jadi kalau ada orang Majene nggak senang ngelihat tetangganya dapat nikmat, berarti nggak ada saya ngomong begitu. Makanya kalau ada tetangga punya rumah baru, alhamdulillah. Tetangga punya mobil baru, alhamdulillah. Tetangga punya istri baru, istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu lepas mati. Mudah-mudahan ibu sehat semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga ini sampai di Majene saya udah nggak kuat ceramah lagi. Soalnya tadi di Topoyo panasnya minta ampun, berapi-api saya ceramah. Saking panasnya di dalam masjid, bawa lagi naik mobil, belok kiri, beloknya cuma 2. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Akhirnya sampai ke Majene. Saya menduga ini nanti di Majene saya mau ceramah yang slow-slow aja lah. Marilah kita bersyukur pada Allah. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Kita serahkan semuanya pada Allah. Rupanya sampai di Majene, melihat orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa berkumpul. Bangkit semangat saya. Semua jamaah malam ini hatinya bersih mendoakan Abdul Somad. Akhirnya Abdul Somad pun semangat dan berapi-api lagi malam ini. Allahu Akbar. Sebetulnya suara saya udah gak kuat, sound sistemnya mantap. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan sampai ada titisan iblis dalam diri kita karena tidak senang melihat nikmat orang lain. Kara'atun ni'mah, tidak senang melihat orang dapat nikmat. Siapa yang tidak senang melihat orang dapat nikmat, itu baru 50%. Iblisnya baru 50%. Gimana cara mengkomplitkannya Pak Ustadz? Gini caranya. Biar mau jadi iblis yang original itu begini caranya. Kalau yang tadi kan masih setengah-setengah iblis, manusia setengah iblis. Nah ini sekarang iblis betulan. Kata Imam Al-Ghazali yang kedua, wa hubbu zawaliha, ingin nikmat orang itu hilang dari dirinya, maka muncullah dari hasad menjadi hasud, menghasut. Kabarnya Pak itu mau diangkat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak ada kepala. Oh iyalah, kaya. Kenapa dia kaya? Ya kan punya tuyul. Muncul hasud, muncul hasad, muncul dengki gara-gara busuk hati. Maka sucikan hati. Hebat tema malam ini. Siapa yang buat temanya? Nggak tahu saya. Saya nggak dikasih tahu, baru tahu tadi. Sampai di sini dikasih tahu bahwa temanya sucikan hati. Alhamdulillah, belum ada alat yang bisa memeriksa hati manusia. Coba ada orang Jepang menemukan kacamata penyakit hati. Begitu dipakai langsung kelihatan. Rupanya Abdul Somad ini isi dadanya penyakit hati. Tiba-tiba dia ceramah tentang mari sucikan hati kita dari hasad. Kata jamaah, kamu aja busuk hati. Besok hari Ahad, hari libur. Pagi undangan akikah, siang undangan walimah, sore undangan pesta nikah. Pulang dari acara nikah, tiba-tiba ibu sakit kepala berkunang-kunang, bapak cinta setengah mati, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, kaulah cantik buah hatiku. Sakit apa ma? Udah nggak bisa ngomong lagi. Judul lagunya setengah napasku pergi. Akhirnya bapak pun nelpon orang puskesmas, bisa datang, ini bukan jam kerja pak, nggak apa-apa, malam ini ada bonus khusus, datang segera mereka membawa balon berwarna hitam. Yang nggak ada dalam lagu balonku ada 5 itu nggak ada.
Begitu dipencet dilepaskan, tolong, langsung bunyi. Tolong ya Pak, ini ibu jangan bawa jauh-jauh dari rumah, kata dokter puskesmas. Kenapa Bu Dokter? Soalnya tensinya 150 per 180. Terus kalau dibawa jauh kenapa? Khawatir malaikat maut udah dekat. Ada makan sate kambing? Nggak ada. Ada makan soto kambing? Nggak ada. Ada makan gulai kambing? Nggak ada. Terus salah siapa? Bukan salah kambing. Kasihan sekali kambing, selalu dijadikan kambing, padahal kambingnya putih. Ternyata bukan salah kambing. Lalu yang membuat berkunang-kunang, darah tinggi naik, diabetes naik, gula darah naik. Apa ini yang membuat tidak tenang? Pas undangan tadi nampak teman gelang emasnya besar betul. Ini pun pas mau makan, jam berapa ya? Aduh panas ya. Tidak semua orang yang ada di situ hatinya sehat. Yang sehat itu hanya orang Majene, betul? Ini orang Majene sehat-sehat semua. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa datang malam ini. Dan saya lihat wajahnya yang datang nih anak-anak muda. Masya Allah. Mohon maaf ya, boleh saya bertanya? Jujur, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ini dipaksa Pak Bupati. Ada camat-camat dikerahkan. Kalau sampai nggak bisa mendatangkan penuh stadion, non-job. Ada pembagian sembako. Ada pembagian sertifikat tanah. Ini semua datang karena hatinya bersih, betul? Padahal ini malam libur, malam Ahad, malam kosong. Sore tadi anak-anak muda sudah mulai bawa sepeda motor yang knalpotnya baru dikhitan. Bunyi knalpotnya, pas lewat di depan rumah dia, hai sayang. Itu bedanya kalau buaya masih dalam hutan di rawa. Buaya kalau di hutan di rawa langsung menerkam sambar. Tapi kalau dia udah di darat, sayang. Nanti malam kita jalan-jalan di tepi pantai Majene ya. Tidak, katakan tidak pada pacaran. Nanti malam ada tablik akbar Ustadz Somad di Stadion Majene. Terus hubungan kita gimana, Besti? Habis pengajian baru kita jalan. Ya Allah, anak-anak muda yang hadir malam ini, jamaahnya lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40.000 orang yang hadir malam ini melimpah ruah, doanya makbul, menembus pintu langit. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati Ustadz Somad. Nampaknya Ustadz Somad ini orangnya hasad, orangnya dengki. Mentang-mentang dia dulu nggak bisa pacaran. Saya di Mesir dari 98 sampai 2002, 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran. Makanya saya doakan kalian putus semua. Ustadz Somad ini hasad. Saya mendoakan kalian putus, bukan saya hasad, bukan saya dengki, bukan saya busuk hati, tapi supaya kalian segera mengakhiri dosa dan segera menikah, insya Allah. Amin. Bukan saya benci. Ya Allah, malam ini lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40 orang, lebih 40.000 orang. Ya Allah, jumpakan dengan jodoh yang baik, segera mereka menikah ya Allah. Alhamdulillah, baru agak lancar nafasku Pak Ustadz tadi. Beteganya Ustadz mendoakan kami putus. Saya udah 5 tahun pacaran Pak Ustadz. Apa? 5 tahun?
5 tahun pacaran nggak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Kesian. Yang rugi siapa? Yang rugi perempuan. Jalan di pinggir pantai, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat orang, tetangga, kawan, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak menegang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalian anakku, kalian keponakanku, kalian adikku, kalian saudariku. Aku tidak jahat, Beb. Aku cuma ingin kalian selamat dunia akhirat, jadi istri yang solihah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuanku yang ada di Majene ini, insya Allah. Yang sudah bergabung dengan Badan Kontak Majelis Taklim Majene, alhamdulillah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Yang belum bergabung, segera bergabung. Malaikat maut sudah dekat. Satu sekolah, satu kampus, sama-sama kuliah, sama-sama CPNS, sama-sama lulus PNS. Jodoh ternyata berkata lain. Dia duluan, surat undangannya datang, hati hancur berkeping, kaca jatuh ke batu. Itu yang nikah itu temanmu? Iya. Sama dulu sekolah? Sama. Kuliah juga? Sama. Lulus PNS? Sama. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia kan pakai pelet. Ikut bahagia dengan pernikahannya. Bagaimana cara menghilangkan hasad, dengki, busuk hati, gak senang lihat orang dapat nikmat? Langsung ambil handphone, ucapkan segera Barakallah. Tapi kalau hati kotor, ucapannya lain, doanya lain. Ya Allah, yang belum ketemu jodoh, ketemukan dengan jodoh yang baik ya Allah. Banyak sekali yang jomblo ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa kata dokter? Dokter ini bahasanya lembut sekali. Apa kata dokter? Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan. Ini bukan masalah gula. Diabetes bukan masalah gula. Naik jantung bukan masalah kolesterol. Ini bukan masalah kambing. Terus masalahnya apa Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Jadi bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustaz Somad, busuk hati. Makanya selesai berwudu minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setelah itu barulah kita sholat menghadap Allah.